Jiang Cheng pun meminta kepada pelayan untuk membungkus keduanya untuknya. Pelayan yang mendengarnya seketika terkejut dan menyebut, "Maksud Anda keduanya, Tuan?" Lin Ru dan Wang Hai pun nampak terkejut dengan apa yang dilakukan Jiang Cheng. Lalu Lin Ru berpikir dalam pikirannya, ini sungguhan atau hanya berpura-pura agar terlihat keren saja. Wang Hai pun masih tak percaya dari apa yang dirinya dengar dan menyebut setidaknya 2 atau 3 juta untuk kedua model itu, tapi Jiang Cheng langsung membelinya. Apa Jiang Cheng benar-benar sekaya itu? Kemudian di saat itu Jiang Cheng meminta kepada Xuan untuk membantu dirinya memilih di antara kedua jam tangan wanita ini, karena dirinya bermaksud membelikannya untuk ibunya. Lalu Xuan berkata untuk Bibiah, dan menyebut bagaimana dengan yang ini saja karena terlihat anggun dan berwibawa. Pelayan yang mendengarnya pun kemudian menyebut, "Nona Xuan, mata Anda memang bagus sekali." Lalu pelayan menjelaskan kesing jam tangan ini dihiasi 450 berlian berkilau. Totalnya 2,5 karat. Dan untuk harganya jam tangan ini 883.000 yuan, dan untuk jam yang satunya lagi ini lebih sesuai dengan selera para wanita modern dan harganya bahkan lebih murah, hanya 850.000 yuan saja. Jiang Cheng yang mendengar penjelasan pelayan tersebut kemudian meminta kepada Xuan untuk mencobanya, dan menyebut agar dirinya bisa lihat. Di saat Jiang Cheng melihat jam tangan yang dipakai Xuan kemudian berkata itu tidak terlalu masalah, dan Jiang Cheng pun menyebut ini lebih bagus daripada jam tangan model 7122 itu, yang harganya 380.000 yuan. Lin Ru yang mendengar hal tersebut seketika menjadi kesal dan menyebut dalam pikirannya, "Sialan kau Jiang Cheng." Dan tak berselang lama Jiang Cheng pun berkata kepada pelayan untuk kemas keempat jam tangan itu. Kemudian pelayan pun menyebut, "Baik Tuan Jiang, kami akan segera memprosesnya untuk Anda dan mohon untuk menunggu sebentar." Kemudian di saat Xuan yang ingin melepaskan jamnya, Jiang Cheng pun berkata kepada Xuan, "Tidak perlu dilepaskan jam itu. Dirinya bermaksud memberikannya untukmu." Xuan yang mendengarnya menyebut, "Tidak usah Bos Jiang, jam ini terlalu mahal untuknya dan dirinya tidak bisa menerimanya." Namun Jiang Cheng menegaskan ini cuma hal kecil saja, jangan pikir macam-macam, dirinya tidak ada maksud lain, lagi pula sudah dibayarkan jadi tidak bisa dikembalikan juga. Tetapi Xuan masih saja untuk menolak pemberian dari Jiang Cheng. Dan Xuan pun berkata kalau memang tidak bisa dikembalikan Bos Jiang, berikan saja kedua model itu kepada Bibi saja. Jiang Cheng pun berkata, "Mana mungkin ibuku yang sudah berusia 80 tahun cocok memakai jam tangan bergaya anak muda begitu, yang ada orang yang melihatnya pasti akan menertawainya." Jiang Cheng menyebut, "Sudahlah Xuan, toh mereka sebentar lagi akan jadi rekan kerja di perusahaan yang sama nanti. Dan anggap saja ini hadiah perkenalan untukmu," dan berkata, "Apa dirimu tidak menghargai dirinya?" Xuan yang mendengar perkataan Jiang Cheng kemudian berpikir kalau dirinya menolak pemberiannya terus-menerus di depan begitu banyak orang, bukankah itu terlalu tidak sopan? Bagaimanapun juga Jiang Cheng adalah bosnya di masa depan. Kalau menentangnya terlalu keras itu tidak baik juga. Lalu Xuan pun tersenyum dan menyebut baiklah dirinya akan menerima dan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bos Jiang. Jiang Cheng pun berkata dengan santai, "Tidak usah sungkan begitu." Kemudian di saat berbincangan mereka, dua pelayan pun menghampiri Jiang Cheng dan berkata, "Tuan Jiang, totalnya adalah 4.388.500 yuan," dan menyebut, "Mohon simpan struk ini Tuan Jiang." Dan pelayan wanita pun berkata kepada Jiang Cheng, "Terima kasih banyak atas dukungan mereka terhadap merek kami, dan ini ada hadiah spesial untuk Anda, semoga Anda menyukainya." Dan di sisi lain Lin Ru yang masih memperhatikannya berpikir dan menyebut, "Dasar selebriti murahan," tetapi Xuan memakai jam tangan seharga 800.000 lebih. Status dirinya jauh lebih tinggi dibandingkan Xuan, tapi jam tangan dirinya tidak sebagus Xuan, dan menilai dirinya ini apa. Kemudian seketika Lin Ru meminta hal yang sama kepada pelayan dan menyebut mereka dapat hadiah, bagaimana dengan kami? Pelayan yang mendengarnya kemudian menyebut, "Maaf Nona Lin, kami tidak ada hadiah seperti itu." Kemudian Wang Hai pun berpikir dalam pikirannya hari ini dirinya berencana mengajak Lin Ru membeli jam, makan, lalu pergi ke hotel. Namun sekarang orang ini malah merusak suasananya, sial. Lalu Wang Hai pun berbalik badan dan pergi sambil berkata, "Ayo Lin Ru kita pergi, mereka akan lihat lain kali lagi saja." Dan pelayan pun menanyakan kembali kepada Lin Ru, "Jadi Nona Lin, apakah Anda tetap ingin jam tangan ini?" Lalu Lin Ru yang wajahnya memerah berkata, "Kita bicarakan lain waktu saja." Kemudian di sisi lain di saat yang bersamaan Jiang Cheng mendapatkan notifikasi sistem dan menyebut misi selesai. Karena
Keramahan Xuan terhadap host terus meningkat, penilaian misi sangat tinggi. Selamat kepada host karena mendapatkan cashback kaca 1-3 kali lipat, sistem pun menyebut apakah host ingin langsung menerima hadiahnya. Jiang Cheng yang melihatnya menilai tidak, dirinya sangka hanya dengan memberikan Xuan jam tangan dirinya bisa dapat hadiah seperti ini. Jiang Cheng pun berpikir kalau dirinya dapat hadiah 2 kali lipat, dirinya bisa menerima cashback lebih dari 4 juta, dan menyebut sama saja dengan mendapatkan 4 jam tangan gratis. Lalu bagaimana kalau dirinya dapat 3 kali lipat? Kemudian Jiang Cheng pun langsung mengambil hadiah dan mengundinya sekarang juga. Notifikasi pun muncul kembali dan menyebut selamat kepada host karena mendapatkan cashback 3 kali lipat total 13.165.500 yuan. Dan seluruh jumlah sudah ditransfer ke kartu bank milik host. Kemudian tak berselang lama notifikasi ponsel Jiang Cheng pun berbunyi dan Jiang Cheng mendapatkan pesan dari Bank China Merchants dan menyebutkan kartu bank Anda menerima transfer sebesar 13 juta lebih. Silahkan masuk ke aplikasi mobile China Merchants untuk melihat detailnya. Jiang Cheng yang melihat pesan tersebut kemudian berpikir setelah dipotong pengeluaran lebih dari 4 juta tadi, masih tersisa 8.870.000 lagi. Mungkin dirinya akan memberikan hadiah kecil lagi untuk Xuan supaya hubungan mereka semakin dekat. Lalu beberapa saat kemudian Jiang Cheng dan Xuan sudah berada di sebuah pusat perbelanjaan dan Jiang Cheng pun berkata, "Xuan, tak seperti apa yang dirimu suka?" Xuan pun menjawab, "Tidak usah bos Jiang. Jangan lakukan hal seperti ini lagi." Lalu Jiang Cheng bertanya kepada pelayan tersebut, "Nona gaya apa yang sedang populer sekarang?" Pelayan pun menyebut 2 model ini yang sedang populer musim ini dan paling laris di toko kami. Seketika Jiang Cheng membelinya dan langsung meminta kepada pelayan untuk menggesek kartunya. Setelah itu pelayan berkata, "Total belanjaan Anda 120.000 yuan. Pelayan pun menyebut, "Anda resmi menjadi member kami dan kami akan segera menghubungi Anda bila ada kegiatan di masa depan." Kemudian Xuan pun berpikir dan menilai bos Jiang memang kaya dan seenaknya, ini benar-benar luar biasa. Kemudian sekarang terlihat di mana mereka yang sedang dalam perjalanan pulang. Dan Xuan pun berkata, "Bos Jiang, dengan semua jam dan tas ini," dirinya bahkan tidak tahu harus bilang apa. Dirinya hanya bisa bilang terima kasih saja. Xuan pun menyebut mereka sudah keluar cukup lama, "Apa bos Jiang mau mampir sebentar di tempatnya untuk minum?" Jiang Cheng pun berkata, "Minum air apa?" Xuan pun menyebut, "Apa saja bos Jiang, minuman beralkohol juga boleh." Jiang Cheng yang mendengar hal itu lalu menyebut, "Sudahlah, laki-laki harus menjaga diri." Lalu berkata kalau dirinya mabuk dan ada wanita di sebelahnya, bukankah dirinya bisa memanfaatkannya? Xuan pun yang mendengarnya kemudian menyebut, "Bos Jiang ini terlalu percaya diri sekali." Kemudian di saat mereka sampai dan Xuan pun sudah berada di luar mobil, Jiang Cheng pun berkata kepada Xuan, "Tidurlah lebih awal dan terima kasih sudah menemaninya berbelanja hari ini." Xuan pun yang mendengarnya merespon dan menyebut, "Baiklah bos Jiang, sampai jumpa lagi." Setelah kepergian Jiang Cheng, Xuan pun kembali berpikir dalam pikirannya, bos Jiang benar-benar tidak ada niat naik ke atas dan sama sekali tidak ada pikiran macam itu. Xuan pun menilai bos Jiang memang pria kaya dan baik hati. Di saat lamunan Xuan ternyata nilai keramahannya meningkat dengan cepat menjadi 80 poin. Jiang Cheng yang menyadarinya menyebut ini sudah setingkat dengan naksir diam-diam. Kalau kedepannya dirinya lebih berusaha lagi, seberapa jauh lagi kah menuju? Jiang Cheng pun tertawa memikirkannya. Lalu Jiang Cheng pun menyebut suatu saat mangkuk besar ini pasti akan jadi miliknya. Kemudian beberapa saat kemudian Jiang Cheng sudah sampai hotel Lamanyang Yun, lalu pelayan Wang Yan pun menyapa dan menyebut, "Tuan Jiang, selamat datang pulang." Lalu Wang Yan berkata, "Air mandinya sudah siap, apakah Anda ingin langsung mandi sekarang?" Namun Jiang Cheng menyebut dirinya akan berenang 1 putaran dulu. Kemudian meminta kepada Wang Yan untuk bukakan sampannya untuknya. Lalu di saat pelayan Wang Yan memperhatikan Jiang Cheng yang sedang berenang, Wang Yan berpikir dalam pikirannya, walaupun dirinya sudah bekerja di sini selama 3 tahun lalu, menyebut harga villa halaman ini sangat tinggi dan tingkat huniannya rendah. Dalam setahun dirinya hanya melayani sekitar 20 klien saja. Sangat jarang sekali pelanggan seperti Tuan Jiang yang menginap selama seminggu penuh. Dan Wang Yan pun kembali menyebut pelanggan berkualitas tinggi seperti ini harus dilayani dengan sangat baik. Lalu di saat lamunan Wang Yan, Jiang Cheng pun menghampirinya lalu berkata, "Apakah ada hidangan spesial dan mahal di sini?" Wang Yan pun berkata, "Ya, hotel kami menyediakan masakan Tiongkok, Prancis, Italia, Jepang dan lain-lain, semuanya standar tinggi dan berkualitas."
Lalu Wang Yan menyebut yang lebih spesial di sini adalah ikan kroker kuning besar di restoran Italia dan juga trufli putih alba, dan itu semua jadi menu andalan kami. Jiang Cheng yang mendengarnya kemudian menilai, katanya ikan kroker besar bisa bernilai jutaan. Dan trufli putih alba dijual per gram dan harganya ratusan dolar per gramnya. Jiang Cheng pun menyebut sepertinya kartu cashback makanan dari sistem akhirnya bisa dipakai di sini. Lalu Jiang Cheng pun mendekat dan berkata kepada Wang Yan, bisakah dirimu memberiku pijatan? Wang Yan pun menyebut, baiklah Tuan Jiang, kalau ingin dipijat silahkan kembali ke kamar. Lalu di mana Jiang Cheng yang sudah berbaring di ranjang dan juga Wang Yan yang sedang bersiap untuk memijatnya. Kemudian terlihat di mana Wang Yan yang sudah berada di atas Jiang Cheng lalu mengeluarkan sebuah minyak. Jiang Cheng yang melihatnya lalu menyebut, pijat punggung dengan minyak aromaterapi ya, dirinya kira cuma beberapa kali tekan saja. Lalu Wang Yan berkata, spa hotel juga jadi keunggulan khusus kami, jadi silahkan pejamkan mata dan silahkan menikmatinya Tuan Jiang. Kemudian terlihat di mana Jiang Cheng yang dipijat oleh Wang Yan terus-menerus tanpa henti dan Jiang Cheng pun hanya bisa terus memikirkan hal ini. Namun di saat yang bersamaan Jiang Cheng juga menilai dan menyebut apa dirinya terlalu banyak berpikir soal ini. Dan apa yang akan terjadi di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol notifikasi biar kalian semua tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di part berikutnya.